Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutaharatul Aziziyah dengan NIM 200222114, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, mahasiswa semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama itu pengertian pengawasan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian, adapun tujuan pengawasan pembangunan itu sendiri. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Adapun jenis-jenis pengawasan, yang pertama yaitu pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pengawasan preventif dan represif, di mana pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Kemudian yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif, yang dimana pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan, yaitu yang pertama, Bundes of Rights atau hak atas lahan, kemudian police power, pengaturan, taxation, dan spending power atau government expenditure. Nah, tujuan pengawasan pembangunan itu sendiri yaitu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Kemudian kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan. Kemudian mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, kemudian membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Adapun syarat pengawasan, nah sebelum kita melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, ada syarat yang harus kita laksanakan, yaitu di mana dalam pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan, pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan, pengawasan harus luas atau fleksibel. Nah, manfaat pengawasan itu sendiri, pengawasan bermanfaat untuk menentukan tujuan dan cara mencapai atau planning atau permulaan, kemudian struktur organisasi dan aktivitas organization, dan yang ketiga memotivasi atau mengarahkan anggota actuation. Nah, dalam melakukan pengawasan ada pun langkah-langkah yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama menetapkan standar, kemudian yang kedua pengukuran kegiatan, kemudian yang ketiga membandingkan kegiatan dengan standar, kemudian melakukan tindakan koreksi. Tahapan pengawasan. Tahapan pengawasan itu sendiri itu yang pertama preliminary control, yang dimana merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran yang meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan publik baik dari sisi input, output maupun outcome dari setiap jenis layanan. Kemudian melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan sebab apa yang dilakukan oleh Pemda bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. Kemudian interim control, yang dimana untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau pelaksanaan sebuah peraturan. Kemudian tahapan post control, di mana untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan, kemudian diharapkan dan menghasilkan rekomendasi yang mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan. Dalam pengawasan pembangunan daerah terdapat
hal-hal atau hambatan-hambatan ketika dalam melakukan pengawasan, yang dimana yaitu kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan, dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Kemudian bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Kemudian penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi. Dalam hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Kemudian meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing dan jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industrial pitch dan antar perusahaan. Pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara intern dan antar perusahaan. Kemudian pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara intern dan antar perusahaan. Baik, itulah penyampaian materi terkait dengan pengawasan pembangunan daerah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.